Udah Suwandi. Izin Bang, sudah kelihatan Bang untuk share screen-nya. Sudah. Baik, izin senior, izin rekan, Bang Reja lagi terkendala jaringan. Saya sendiri yang akan membacakan program kerja dari Komisi Aspirasi. Yang pertama ada 24 Hour Aspiration Corner atau 24 jam sudut aspirasi. Untuk pelaksanaannya selama 24 jam, biayanya kami buat sekitar 100.000 untuk 3 bulan. Gimana Bang? Dibacakan aja terus semua Bang? Oh ya, silakan dibacakan aja dulu semuanya. Gimana kesepakatan forum? Ini mau dibacakan dulu semuanya baru disepakatin dan ditanggapi atau per poin? Tanyakan ke forum coba. Izin Langsung. sebelumnya, Pak. Ya, gimana? Kan ini kan sebetulnya kan kita kemarin udah dibaca juga kan satu-satu dari program masing-masing kan. Rasanya inti-intinya aja nggak sih? Biar lebih mempercepat waktu gitu. Karena kan kemarin kita kan udah bicara juga tentang ini. Jadi gini, call center, kalau rasanya sudah paham dengan makna call center ini, udah itu aja. Program call center dibacakan aja semuanya, baru nanti kita sepakati gitu aja ya. Siapa? Suwandi ya. Oh, baik Bang. Berarti dibacakan aja terus semua nih Bang ya. Iya deh, lanjut aja dulu semuanya. Baik. Yang kedua, program kerja call center. Deskripsinya ini call center dan media sosial yang telah disediakan. Ini dibuka selama 24 jam. Untuk biayanya sekitar 100.000 untuk 3 bulan. Yang ketiga ada rapat hasil AC atau Aspiration Corner dengan internal BPM. Ini dilakukan setiap bulan. Program kerja yang keempat, koordinasi hasil aspirasi mahasiswa dengan organisasi SEMA Perbangsa Medan. Untuk waktunya belum ditentukan. Program kerja yang kelima, koordinasi hasil aspirasi kepada seluruh mahasiswa. Untuk waktunya belum ditentukan. Yang keenam, Polbangtan Medan Bersuara. Ini 1 bulan sekali. Yang ketujuh, Forum Urgensi Aspirasi atau FUA. Ini tentatif dilakukan apabila ada aspirasi yang urgent dari mahasiswa. Yang kedelapan, memilih Dewan Penasihat Perwakilan Kelas dan Danton. Ini awal kinerja dan sudah terlaksana. Yang kesembilan, berkolaborasi dengan komisi lain ini setiap waktu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, bukan moderator ya, ke pimpinan rapat aja. Saya pimpinan rapatnya. Baik, Bang. Ya, gimana teman-teman? Ada yang mau bertanya, komentar? Tidak sepakat? Kalau diam aja berarti sepakat ya. Oke, saya rasa sepakat ya. Ya udah, nanti komisi aspirasi jangan lupa dikirimkan ke sekretaris ya. Sekretaris BPM untuk dimasukkan ke matriks. Baik, lanjut ke komisi 2. Silakan komisi 2. Izin Bang. Ya, Mega, kenapa? Ya, izin Bang, untuk komisi 2, tadi saya minta tolong bantu Nanda untuk share screen Bang. Soalnya saya lagi nggak ada laptop di lokasi PKL Bang. Ya, Nanda boleh screen? Boleh juga komisi lain kalau mau ngirim ke Nanda untuk share screen biar lebih cepat boleh juga. Silakan langsung dikirim. Oke, silakan dimulai Mega. Oke Bang, izin senior, izin rekan, kami dari Komisi 2, Humas. Saya mewakili ketua dari komisi kami, Rizky, yang hari ini
mungkin berhalangan untuk ikut rapat. Tadi disampaikan untuk menyampaikan komisi proker dari komisi kami. Yang pertama itu memberikan informasi baik tentang sejarah ataupun hal-hal yang menarik tentang kampus kita. Nah, deskripsinya itu diupload di IG BPM bekerjasama dengan Divisi Informasi dan Publikasi. Nah, untuk targetnya seluruh mahasiswa supaya lebih mengetahui lagi banyak informasi mengenai kampus kita. Yang kedua itu bersilaturahmi dengan kampus Polbangtan Indonesia dengan cara mengadakan pertemuan online selama jabatan itu 3 kali dengan target, dengan tujuan supaya terjalin silaturahmi yang baik sesama mahasiswa Polbangtan Indonesia. Nah, sasarannya itu BPM seluruh Polbangtan Indonesia. Untuk selanjutnya, nomor 3, menjaga silaturahmi antar ikatan mahasiswa Polbangtan Medan. Boleh agak ke bawah, situ lagi, Nanda. Masih nomor 3 tadi, masih nomor 3. Saya ulangi, menjaga silaturahmi antar ikatan mahasiswa Polbangtan Medan selama bekerja online. Nah, di sini kita rencanakan mengadakan pertemuan karena kita online, mungkin untuk 6 kali selama jabatan itu dianggap bisa lah dilaksanakan karena tidak mengeluarkan biaya, tidak terganggu untuk program kuliah kita juga. Jadi untuk 6 kali itu dipertimbangkan sudah pas dengan tujuan terjalinnya koordinasi dan kolaborasi antar mahasiswa. Berikutnya, nomor 4, meningkatkan jalinan kerjasama, itu memperkuat tali silaturahmi dengan kampus lain dan juga alumni. Nah, sama dengan yang tadi, kita mungkin akan lebih banyak pertemuannya secara online. Jadi di sini juga di poin nomor 4 kita adakan juga 6 kali selama jabatan. Dengan tujuan terjalinnya koordinasi dan juga kolaborasi antara mahasiswa Polbangtan Medan dengan alumni-alumni dari mahasiswa kampus kita. Itu itu dari kampus kita. Nomor 5, meningkatkan profesionalisme, kreativitas, dan inovasi mahasiswa. Dengan cara kita nanti akan melakukan pelatihan lokakarya dan juga forum ilmiah dengan target supaya menuangkan atau menyampaikan potensi yang ada dalam diri mahasiswa, dalam diri kita, supaya lebih dikembangkan lagi. Dan juga nanti bisa saja itu menjadi wadah kita sebagai tempat kita untuk mengasah kemampuan yang nanti mungkin akan dibutuhkan di dunia pekerjaan. Yang keenam, mengadakan studi banding dengan kampus luar Sumatera. Karena ya balik lagi tadi, kemungkinan kita masih online, kita akan adakan 2-3 kali selama kita menjabat. Melakukan diskusi, tanya jawab, sharing, berbagai pengalaman terkait apa yang mungkin berlaku di organisasi masing-masing. Dengan tujuan kita bisa mendapat informasi yang mungkin belum kita ketahui di kampus kita dan bisa kita jadikan acuan dan juga sebagai referensi untuk membangun organisasi kita yang lebih bagus lagi. Yang ketujuh, ada BPM Humas. Nanda, hilang. Maaf, kita lanjut. Nomor 7, sebagai media sponsor. Di sini kita akan mencari relawan atau sponsor sebagai wadah mahasiswa untuk mungkin apabila ada kegiatan yang akan kita lakukan. Yang ke-8, tetap menjalin komunikasi yang baik antara Divisi Humas dan seluruh Polbangtan Indonesia. Dengan cara mungkin membuat grup salah satu anggota Humas Polbangtan Indonesia dengan tujuan terjalinnya komunikasi yang baik antara Divisi Humas seluruh Polbangtan Indonesia.
Dan yang terakhir membuat grup SEMA Polbangtan Medan 2021-2022 untuk sebagai wadah pemberitahuan informasi tentang kegiatan apa saja yang ada di kampus kita. Jadi mungkin itu yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan lagi ke Pak Ketua. Oke, baik. Terima kasih ya Komisi 2 Humas yang sudah memaparkan program kerjanya. Silakan teman-teman ada yang mau menanggapi, komentar. Coba scroll ke bawah lagi. Anda tadi ada yang ini studi banding ya. Ini kalau bisa diperjelas, mungkin studi banding ke pengurus BPM-nya. Gimana yang lain? Sepakat nggak kalau ini diganti kata-katanya mengadakan studi banding dengan pengurus BPM? Apa itu kata-kata yang paling pas ya? Dengan pengurus BPM eksternal gitu ya. Pengurus BPM eksternal kampus gitu. Ya, kayaknya lebih pas lah kayaknya. Karena kalau ke kampus luar tuh bisa jadi mahasiswanya, ke BEM-nya atau gimana. Nanti yang maknanya ambigu. Sebagai media sponsor, saya rasa bukan sebagai media sponsor ya. Apa namanya ya? Apa namanya ya? Yang paling pas. Ada yang tahu nggak? Bukan kalau sebagai media sponsor itu humasnya sebagai sponsor jadinya kesannya. Walaupun ada penjelasan mencari relawan sponsor. Apa namanya? Saya jadi lupa. Ada yang ingat kemarin waktu Cikar pakai bahasa apa waktu open sponsor ya? Ada di sini yang apa nih kemarin panitia Cikar nih sama saya nih. Apa namanya ya? Pan Instagram Cikar. Bentar ya. Sponsorship apa ya? Mungkin open sponsorship aja dulu namanya lah, diganti itu. Open sponsorship. Ini saya tanya nih dulu ke tim Humas. Ini open sponsorship-nya nih gimana nih? Untuk ke BPM-nya atau untuk membantu BEM atau gimana nih? Izin Bang, bukan cuma untuk BPM, di kampus Bang. Untuk di kampus ya, maksudnya fungsional sponsornya itu kemana nih nantinya? Kemarin kami diskusi, mungkin kalau ada kegiatan entahlah membantu relawan atau apa kayak gitu Bang. Jadi bukan di kita aja, ruang lingkupnya itu ya membawa nama kampus gitu Bang. Ya. Yeah. Gimana, ada komentar? Kayaknya agak ini nih. Coba ke bawah lagi, Nan. Sebagai media sponsor. Sebenarnya kalau sponsorship terkait dengan program kerja yang sifatnya eksekutor, itu BPM, Mega. Alangkah lebih pasnya kalau menurut saya BPM ini, BEM gitu ya, yang sifatnya ke eksekusi lapangan langsung. Saya rasa itu tugasnya Humas BEM. Tapi kalau Humas BPM, lebih pasnya kayaknya mitra lah, menjalin kemitraan dengan stakeholder terkait. Nah, itu kayaknya lebih pas lah. Ada nggak kata-kata itu? Ada nggak program kerja itu di sini? Menjalin apa tadi saya bilang? Menjalin kemitraan dengan stakeholder terkait.
Paham ya? Jadi tidak sponsor. Jadi sifatnya tidak hanya dukungan gitu ya. Tapi mitra gitu, sama-sama menguntungkan. Kita bisa bantu apa ke mereka gitu ya. Dan itu kalau kemitraan itu sistemnya kontrak gitu ya. Dalam 1 tahun, dalam berapa tahun gitu ya. Dalam jangka waktu berapa bulan kemitraannya gitu. Saya rasa kalimat itu kayaknya lebih pas lah untuk program kerjanya. Ada nggak yang lain? Ada nggak program kerja itu di ini? Boleh di scroll Nanda? Nggak ada ya? Nah ini. Nah yang perlu saya jelaskan juga untuk job desk dari divisi humas, tidak hanya ke eksternal kampus. Jadi saya harapkan humas ini bagaimana peran dari BPM kita sebagai lembaga pengawas, juga penampung aspirasi gitu ya, lembaga aspirasi dan pengawasan itu tetap menaungi organisasi-organisasi di bawahnya gitu seperti BEM, terus juga ada HMJ, terus ada UKM-UKM di bawahnya, ada apa lagi, ada Provos dan lain-lain sebagainya. Itu tugas humas tuh untuk menaungi mereka, tanya ke mereka gimana perkembangan perjalanan keorganisasiannya, itu humas tuh harusnya gitu. Dan juga kalau ada orang lain, orang luar yang mau mengkomunikasikan dengan BPM kita tuh melalui humas gitu ya. Jadi kalau ada yang mau bertemu dengan ketua BPM, harusnya itu chat humas dulu ya. Jadi kebanyakan humas komunikasi sama saya gitu, baru mereka bisa bertemu, buat janjinya tuh sama humas. Begitu ya Mega ya, perlu dipahami ya. Itu menjadi catatan untuk tim humas ya. Jadi kalau bisa open sponsorship ini dihapus saja lah. Kayaknya kita kurang tepat kalau harus kita yang mencari sponsor, itu harus BEM harusnya. BEM yang mencari sponsor, kalau kita kemitraan, menjalin kemitraan dengan instansi terkait. Mungkin boleh ditambahkan aja tabelnya apa? Nanda, ini dimerahin aja nih. Yang nomor 7 itu dimerahin aja. Ini sebagai tanda bahwasannya dihapus. Ya, baru tambahin tabel di bawahnya. Tambahan dari forum ini menjalin kemitraan. Menjalin kemitraan dengan stakeholder terkait. Nah, ini udah include ya semua di dalamnya ya Mega ya. Yang saya maksud menjalin stakeholder ini baik eksternal maupun internal. Ya, jadi ke BEM, ke Provos, ke HMJ itu tugasnya humas gitu ya, untuk menjalin relasi ini gitu ya. Jadi tidak hanya kita mengawasi aja. Jadi bukan komisi pengawasan, harusnya sebelum komisi pengawasan masuk, humas dulu masuk gitu ya. Tanya dulu nih gimana perkembangan organisasinya, boleh. Ya, tapi kita tidak usah formal-formal kali lah. Bolehlah di chat teman-teman yang kenal di BEM gitu kan. Gimana udah berapa kali rapat, gimana perkembangannya gitu. Boleh gitu aja, nggak usah mesti kapan kita rapat nih sama BEM, nggak pasti gitu. Gitu ya. Jadi boleh pendekatan-pendekatan persuasif gitu ya. Dan itu jangan lupa ya Mega ya. Chat-chat seperti itu tuh dicantumkan di Trello kita. Gitu ya, dilaporkan bahwasannya memang melaksanakan fungsionalnya nih tim humas nih. Gitu ya, nggak apa-apa. Memang segala sesuatu di BPM yang kita kerjakan tuh harus dipamerkan gitu ya. Bahasanya itu dipamerkan. Bahasa halusnya diinformasikan begitu ya. Nah, bahasa kampungnya dipamerkan gitu ya. Apapun kerja kita teman-teman ya, saya harap dipamerkan di Trello atau di WA, WhatsApp group gitu ya. Oh, saya chat sama anggota BPM Polbang Tanioma nih, ya pamerin aja nggak apa-apa gitu kan. Itu sebagai bentuk gitu ya. Bukan berarti teman-teman menjilat atasan, bukan ya. Itu sebagai bentuk kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita gitu ya. Nah ini nanti rinciannya di tugas humas nih untuk buat ya. Rincian yang lainnya ya. Oke, mungkin itu aja kalau dari saya. Yang lain udah pas. Ada yang lain mau komen? Siap, oke, makasih Bang. Oke. Sip, kalau tidak ada yang komen, saya rasa fix. Lanjut ke Komisi 3. Makasih Bang, makasih Nanda. Oke, Mega. Jangan lupa ya Mega, catatan-catatan tadi dicatat, jangan sampai miskomunikasi ya. Saya cukup dibuat pusing gara-gara miskomunikasi berapa kali ya dalam beberapa kegiatan ini. Oke, Komisi 3 siapa nih? Bang, di sini Kina Bang, gantikan Kak Mutia Bang. Gantikan siapa? Kak Mutia jalannya lagi nggak bagus Bang. Oh iya, di kebun ya. Ya, silakan Kina.
Izin senior, izin rekan, di sini saya akan memaparkan hasil Pokja dari Komisi 3 Pengawasan dan Keuangan. Adapun program kerja yang pertama yaitu pengawasan program kerja. Targetnya untuk mengetahui program kerja BEM, mengetahui pengawasan waktu realisasi program kerja BEM. Ketiga, untuk mengetahui realisasi beberapa perkembangan. Sasarannya yaitu untuk pengurus BEM. Pelaksanaannya 1 periode, biayanya kurang lebih 1. Yang kedua, budgeting controlling dan block grant report. Deskripsi programnya ya, tentang koordinasi publikasi. Targetnya yaitu untuk agar mahasiswa mengetahui aliran dana dan iuran SEMA dan untuk mengetahui iuran kemalangan untuk dari mahasiswa. Sasarannya yaitu untuk pengurus BEM dan mahasiswa Polbangtan. Pelaksanaannya setiap bulan, biayanya kurang lebih 100.000. Yang ketiga, kuesioner dan rapot penilaian kerja BEM. Targetnya yaitu untuk mengetahui tanggapan mahasiswa Polbangtan Medan mengenai kinerja dari BEM dan untuk mengetahui kinerja BEM selama 1 periode. Sasarannya yaitu kepada seluruh mahasiswa Polbangtan Medan. Pelaksanaannya kurang lebih 1 kali 3 bulan. Dan yang keempat, yaitu bekerjasama dengan setiap komisi yang ada di BPM. Targetnya menyelesaikan permasalahan yang ada di kinerja komisi BPM. Sasarannya yaitu pengurus BPM. Pelaksanaannya tentatif, biayanya kurang lebih 100.000. Dan yang terakhir yaitu bekerja sama dengan Komisi 4 publikasi untuk publikasi kinerja dari BEM. Targetnya yaitu agar mahasiswa Polbangtan Medan mengetahui kinerja dari BEM. Sasarannya Komisi 6 dan mahasiswa Polbangtan Medan. Pelaksanaannya yaitu setiap bulan, biayanya kurang lebih 50.000. Sekian, Bang. Udah 5 proker ya? Ya, Bang. Komisi 3 ini apa, Dek? Abang lupa juga. Komisi 3 apa? Pengawasan dan keuangan, Bang. Oh, pengawasan dan keuangan ya. Kuesioner dan rapot ke atas lagi boleh? Budgeting control dan block grant report. Atasnya lagi? Ini 100.000 nih. Ya, dana ini apa nih? Dana apa nih yang 100.000 nih? Biayanya, rinciannya boleh dijelasin sedikit untuk apa aja? Izin, Bang, di sini kan untuk yang pertama ada untuk kemalangan, untuk iuran dari SEMA. Habis itu apa namanya nih? Untuk apa tuh 100.000-nya? Ada rinciannya, Kina? Untuk mengetahui tentang kemalangan mahasiswa sama dari iuran SEMA-nya, Bang. Maksudnya gimana tuh? Enggak, maksudnya penggunaan ini biaya 100.000 ini kan digunakan untuk satu program kerja artinya kan. Nah, itu untuk apa tuh? Misal biasanya mungkin kalau offline ngeprint kertas atau apa gitu. Boleh tahu, Kina? Biaya ini kan maksudnya gitu tuh. Per program kerja di sampingnya itu 100.000, berarti satu program kerja itu membutuhkan anggaran 100.000 rupiah. Nah, itu untuk apa tuh? Masing-masing 100.000, berarti 5 program kerja 500.000. Walaupun nanti memang ada anggaran dari setiap masing-masing komisi. Nah, ini lagi ya, kita belum rapat anggaran lagi ya teman-teman ya. Nanti ada rapat untuk RAB, rencana anggaran belanja ya. Gimana Kina? Boleh bisa dijelasin? Kalau belum bisa dimerahin aja dulu ya. Gini, Bang, ini kan biaya kan karena kita masih offline, jadi ini dibuat untuk keadaan offline gitu, Bang. Karena kan kita masih online, jadi programnya gini, Bang. Kalau offline gini mungkin belum ada biaya gitu, Bang. Kecuali nanti kalau misalnya ada yang kemalangan, uangnya ditransfer gitu, Bang. Kemalangan gimana nih maksudnya nih? Abang bingung nih. Kemalangan untuk program kerja BPM.
Ini kan Bang, yang nomor 2 kan budgeting control. Jadinya targetnya ini kan untuk mengetahui aliran dan iuran SEMA sama untuk kemalangan mahasiswa. Bukan. Ini nggak bisa coret-coret ya? Bisa coret-coret nggak? Ini yang bagian biaya, ini yang ditandain operator nih, Amel ya. Yang ditandain Amel biaya 100.000 ini yang saya maksud. Nah ini untuk apa nih biayanya nih? Ini kan artinya satu program kerja, uang 100.000 ini untuk satu program kerja. Coba scroll ke bawah, Amel. Scroll ke bawah. Nah, scroll ke bawah lagi ada 100.000 lagi nih untuk budgeting dan controlling. Artinya 100.000 lagi dibutuhkan untuk satu program kerja lagi. Nah, ini kan ada yang enggak nih, kuesioner nggak butuh biaya. Kerjasama dengan setiap komisi BEM 100.000 biayanya. Nah, ini boleh dijelasin nih, apa ini detailingnya dari teman-teman komisi 3? Ayo. Belum ada dibicarakan, Gina? Sebenarnya kan kita masih online gini kan Bang. Jadi yang Abang bilang tadi untuk kertas-kertasnya, kami tetap masukkan biaya-biayanya gitu Bang. Oh, kalau gitu saya rasa kayaknya nggak habis 100.000 satu program kerja itu. Paling satu program kerja ya paling kencang setengah rim, udah banyak kali itu. 1 tahun gitu kan. Nah, jadi maksud Abang mungkin boleh dari semuanya itu dianggarkan untuk biaya kertas gitu aja nanti Kina. Kalau ini saya totalin kayaknya berapa itu? Ada 350.000 ya. Ada satu yang nggak ada dan satu lagi 50.000. Berarti 350.000 kebutuhan untuk komisi 3 gitu ya. Jadi Bang, ini biayanya kurangin aja gitu ya Bang? Coba dimerahin aja dulu, coba dibicarakan matang-matang sama tim komisi 3. Apa aja yang memang benar-benar butuh biaya. Kalau offline boleh silakan dibuat anggaran offline-nya. Misalnya untuk butuh kertas, butuh pena, itu nanti disampaikan aja. Tapi kan nggak mungkin satu program kerja itu dimerahin, dibutuhkan 100.000 satu program kerja gitu kan. Nah, cobalah kita pikir sama-sama aja dulu. Ya kan, Kina kan? Ya Bang. 100.000 satu rim berapa? Satu rim 50.000 lah saya rasa kertas AVS. Nah, itu udah entahlah ya. Entah udah berapa ratus lembar itu satu rim? 500 ya? Nah, itu dia maksud saya. Jadi kalau kira-kira butuh HVS, nah nanti mungkin kita boleh jatah satu komisi satu rim gitu ya untuk 1 tahun. Nah, itu boleh dianggarkan berapa biayanya gitu ya. Terus juga untuk pena, nah berapa biji butuhnya dalam 1 tahun kerja boleh dianggarkan nanti. Itu ya Kina ya. Mungkin dimerahin aja dulu untuk biaya. Ya Bang, baik Bang. Terima kasih Bang. Oke, paham ya maksud Abang ya? Oke, sip. Kenapa saya tanya paham-paham teman-teman ya? Karena saya udah cukup jera dengan sekali lagi saya bilang saya cukup jera dengan miskomunikasi gitu ya. Ini fatal sekali soalnya kalau miskomunikasi ya. Nanti di akhir hasilnya tak kayak mana-mana gitu ya. Karena miskomunikasi gitu teman-teman. Oke, makasih Komisi 3 atas pemaparan program kerjanya. Cukup baik ya karena sedikit gitu ya. Saya harap semua program kerja itu terlaksana gitu ya. Jangan sampai ada yang tidak terlaksana dengan berbagai alasan gitu ya. Oke, lanjut ke Komisi 4. Silakan Komisi 4. Siapa Komisi 4 nih? Izin Bang. Ya, oh ya, Ulan. Silakan Ulan. Hukum ya. Gimana Ulan bisa? Kok nggak nampil share screen-nya? Kalau nggak kirim Bentar ke Bang.
Iya, laptopnya kok. Atau Ulan kirim ke Nanda bentar ya, Bang? Iya boleh. Ke Nanda tuh Kabong juga boleh. Ke Nanda aja Nanda. Biar ada kerjaan Nanda. Senyum-senyumnya dari tadi. Yang bisa on cam, coba on cam bentar ya. Saya mau foto open kamera biar dikirim ke grup Bimtan. Dah. Yuk on cam dulu ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Sip, lanjut. Udah Nan. Udah, Amel. Udah, masih gaya aja kalian ya. Izin, Bang. Ya, kenapa? Udah bisa kan? Si Wulan ini, Bang, terkeluar tadi. Mungkin bisa lanjut ke komisi lain mungkin, Bang. Oke, komisi 5. Komisi 5 apa? Kominfo ya. Komunikasi dan publikasi ya. Siapa nih komunikasi dan publikasi? Suksesi, Bang. Oh ya, suksesi ya? Iya, Oh Bang. ya, Fadli, silakan Fadli. Ulan. Izin ketua, izin senior, izin rekan. Maaf sebelumnya off-cam. Di sini saya perwakilan dari Komisi 5, yaitu suksesi dan kaderisasi. Saya akan baca matriks program kerja Komisi 5. Yang pertama,
Satu program kerja yang pertama yaitu malam apresiasi dengan sasaran seluruh anggota SEMA, organisasi mahasiswa, BPM, BEM, HMJ Pertanian, dan HMJ Perkebunan. Pelaksanaannya 2 kali, penanggung jawab saya sendiri, Pak Gustian, dengan dana atau biaya 1 juta rupiah. Yang kedua, program ke bawah, kan? Yang kedua yaitu program kerja sehari lebih dekat bersama BPM. Nah, di sini sasarannya mahasiswa baru dilaksanakan 1 kali, 1 atau 2 pekan setelah Mabidama, penanggung jawab Zahra Nurlaila. Yang ketiga ada LKMO, latihan kepemimpinan dan manajemen organisasi. Sasarannya itu organisasi SEMA Pembangkang Medan. Pelaksanaannya 1 pekan sebelum pelantikan dengan penanggung jawab Aspa Astiani dengan biaya 500.000. Yang keempat ada webinar kepemimpinan dengan sasaran seluruh mahasiswa Pembangkang Medan dilaksanakan 1 pekan setelah pelantikan. Penanggung jawab seluruh komisi 5 dengan biaya Rp350.000. Bawah lagi, nih. Kemudian ada studi banding dengan sasaran internal BPM dilaksanakan 2 kali dalam masa jabatan, penanggung jawab Yuda Pranata. Yang keenam yaitu rapat evaluasi dengan sasaran komisi 5 dilaksanakan tentatif, penanggung jawab Kak Aspa. Bawah lagi, kan, untuk rincian dananya kami sudah mempersiapkan 1 juta itu untuk kebutuhan sertifikat dan hadiah, dan 500 untuk pemateri, 350.000 itu untuk pemateri juga. Nah, totalnya semua Rp1.850.000, Bang. Mungkin Ketua bisa ngasih saran. Oke, ada berapa Prokja? 5, 7, ya 6-nya mana nih? 6, Bang. Salah cek, Bang. Oh ya, salah ya. 5, 6, ada 6 program ya? Aduh, Iya, Bang. bentar. Tumbang. Oke, ada 6 ya. Boleh scroll ke atas lagi, harusnya banyak nih. Komisi suksesi dan kaderisasi nih. Malam apresiasi. Ke bawah lagi. Sehari lebih dekat dengan bersama BPM. Selama Bidama, LKMO, webinar kepemimpinan. Waduh kan, nah ini salah satu bentuk miskomunikasi ya dengan Komisi 5 ya. Nih saya contohkan nih ke semuanya nih. Jadi kemarin saya udah ngomong nih padahal ke ketua komisinya. Ini udah miskomunikasi yang keberapa ini sama Komisi 5 nih ya. Coba ke bawah lagi. Siapa ini yang share screen? Ananda. Bang. Bawah lagi, Nan. Webinar, studi banding, rapat evaluasi. Belum fix ya. Kalau menurut saya ini belum fix. Nah, ini kesannya saya kayak juri ini jadinya nih ya. Saya mau izin ya ke teman-teman semua ya. Yang ngerti terhadap sistem kerjanya boleh silakan ikut komen ya teman-teman ya. Nah di sini saya bukan nilai gitu ya, tapi tidak tersampaikan apa maksud pengurus BPM tahun ini gitu ya. Nah jadi komisi, apa lagi nelpon. Nah jadi komisi suksesi dan kaderisasi ini target saya gitu ya, target kita semua di kepengurusan BPM tahun ini. Nah ini kan belum ada nih di tahun sebelumnya gitu ya, dan tahun ini ada. Program studi banding ini adalah program sebenarnya udah humas gitu kan. Nah ini kemarin udah dikomentarin juga ya. Siapa kemarin? Ada banyak tuh yang komentarin ya. Terkait di humas ada, kok di komisi ini ada lagi gitu ya. Agak ambigu. Coba dibicarakan lagi sama tim humas. Kalau bisa bareng sama tim humas, masuk di program kerja tim humas saja. Ini dihapus. Terus juga saya belum lihat program kaderisasinya dari Komisi 5 ini. Coba boleh jelasin, Fadli. Apa program kaderisasinya? Halo, Fadli?
Bang, ini untuk sementara Bang, programnya untuk kondisi pandemi gini Bang, belum offline Bang. Belum offline ya? Iya, Nah, Bang. sebenarnya offline ataupun online harusnya kita punya siasat ya teman-teman ya. Apa program kerja yang bisa kita laksanain selama online gitu ya. Program kaderisasinya lah, saya nanya program kaderisasi, fungsi kaderisasinya di mana? Belum ada kan Fadli kan? Saya lihat belum ada. Izin Bang, Ya silakan Zahra. maaf sebelumnya off kamera gitu kan Bang. Kalau menurut kami dari Komisi 5 ada program kaderisasinya, yaitu lebih dekat dengan BPM Bang, yang bagian atas. Nih, sehari lebih dekat bersama BPM. Ini kan sasarannya itu mahasiswa baru, sehingga dari awal itu udah diperkenalkan, udah dikasih tahu ini loh BPM kayak gitu, agar mereka tertarik dan mereka mempersiapkan gitu Bang. Oke, sebenarnya saya luruskan ya, bisa dimasukkan dalam salah satu program kaderisasi, tapi proses pengkaderan itu sebenarnya tidak cukup hanya sehari begitu ya. Kita ngadain event sehari, mereka terkader dan kita rasa cukup berpotensi untuk menjadi seorang organisator itu rasanya tidak cukup gitu ya. Jadi pelatihan 1 hari itu tidak bisa menjadikan indikator seseorang itu pandai begitu ya teman-teman. Jadi butuh waktu untuk mereka mengasah skill, mengasah kemampuan dalam berorganisasinya. Tidak cukup 1 hari begitu ya Zahra ya. Jadi sebenarnya bisa satu program ini, yang ini gitu kan. Tapi kalau bisa ada satu program yang ada pembinaan begitu, pembinaan rutin dari BPM, ya tidak harus BPM pematerinya gitu ya. Mungkin sebulan boleh dilaksanakan 2 kali atau sebulan sekali juga boleh. Tapi setiap bulan tuh harus rutin gitu ya. Misal bulan ini pematerinya dari BPM gitu ya. Bulan ini minggu 1, misalnya 2 kali sebulan gitu ya. 2 kali sebulan, minggu pertama itu BPM. Pengenalan tuh BPM gimana, kerjanya gimana. Diajak tuh semua ketua komisi ini untuk mengkader adik-adik yang maba ataupun siapapun yang mau mengenal organisasi lebih jauh gitu ya. Jangan sampai kejadian begitu ya. Tidak pengurus di sini ya, saya tidak katakan pengurus di sini. Ada teman-teman kita waktu proses wawancara kemarin yang sebenarnya tidak tahu sama sekali, hanya tahu sekedar kulit-kulitnya aja terhadap BPM gitu ya. Ada yang tidak tahu sama sekali terkait dengan keorganisasian, sama kayak Muswa kemarin. Muswa kemarin semakin dari tahun ke tahun itu semakin lama makin turun kualitas audiensnya. Turunnya di mana? Turunnya kritis orang audiens gitu kan. Terus turunnya pengetahuan audiens terhadap sistem Muswa. Nah ini yang kita miris sebenarnya. Itu yang harus kita kader gitu ya. Bagaimana sistem Muswa? Nah itu harus kita kader. Itu yang saya maksud. Nah jadi kalau bisa coba cari nama. Ini boleh ditambahkan ya di Nanda di tabel selanjutnya terkait dengan kaderisasi. Nah ini harus dipahami ya, bahasa saya bisa dipahami ya Fadli dan Zahra ya. Ada lagi yang lain yang Komisi 5 hadir di sini. Siap Bang. Siap Bang. Saya harap jangan siap-siap aja, saya harap benar-benar paham, mudah-mudahan ya siapnya benar-benar paham, nanti bisa disampaikan ke Komisi 5 gitu ya. Jadi kalau bisa ada pembinaan secara rutin gitu ya. Kita kupas tuntas sistem dari organisasi kampus. Silakan undang, tidak mesti ada biaya gitu ya. Boleh ngundang demisioner BEM, demisioner BPM gitu ya, yang kita anggap memang benar-benar kompeten di situ. Atau ketua BPM sekarang, ketua BEM sekarang, boleh diundang untuk mengenalkan hal-hal tersebut. Atau ngundang ketua komisi 4 gitu ya, untuk memaparkan gimana sih sistem-sistem hukum, produk-produk hukum yang ada di keorganisasian kampus. Nah boleh gitu tim komisi 5 ya, atau komisi 5 sendiri yang mengasihkan materi terkait dengan BPM secara kulit-kulitnya aja ke adik-adik mahasiswa baru atau ke teman-teman kita gitu. Tujuannya apa? Jangan sampai kritisnya mahasiswa Polbangtan Medan itu turun gitu kan. Karena Abang udah rasain tuh dari tahun ke tahun tuh makin turun gitu ya. Kalau tahun sebelumnya di Muswa itu yang kritis mungkin ada 10 orang, terus tahun berikutnya tinggal 5 orang, berikutnya tinggal 1 orang kemarin yang kritis gitu kan. Bukan kritis lah, maksudnya masih mau ngomong, dia masih mau memperhatikan sistem kerja Muswanya.
cuma 1 atau 2 orang atau 3 orang gitu kan. Yang lainnya geng-geng aja, oke aja, sepakat aja. Nah ini yang keliru nih sebenarnya dari kemahasiswaan. Nah jangan sampai budaya-budaya ini hilang gitu ya. Boleh ditambahkan ya Ananda ya di selanjutnya. Terus juga LKMO ini, ya gimana Nan? Ini PDF Bang, nggak bisa ditambahkan itunya. Mungkin dicatat ya Zahra dan Fadli ya, karena nggak bisa ditambahkan nih. Iya Bang. Jangan sampai lupa lagi. Terus juga yang untuk keorganisasiannya mungkin ada program konsolidasi namanya. Konsolidasi terhadap semua organisasi. Misal sama BEM kita konsolidasi, ketemu semuanya gitu ya. Nah ini sebenarnya bukan program kita ya. Ini program contekan dari tahun sebelumnya. Kalau saya ya, waktu Bang Abror, waktu saya dan di masa kerjanya Bang Abror kemarin. Itu ada program konsolidasi kalau tidak keliru namanya. Nah, konsolidasi ini saya jelasin sekalian ya, biar semua paham. Konsolidasi ini program kerjanya itu kita ketemu ya meet up ya, meet and greet lah contohnya sama BEM, sama HMJ gitu ya. Apakah antar dua organisasi atau lebih gitu ya? Itu konsolidasi gitu ya teman-teman ya. Nah, tujuannya apa? Kalau bahasa sederhananya itu biar teman-teman paham itu sebenarnya seru-seruan doang. Gitu ya. Hasilnya apa? Hasilnya dengan seru-seruan tadi. Tapi kalau offline ini bakal terasa ya, lebih terasa. Kalau online saya nggak tahu dan hasilnya mungkin kurang maksimal ya dibanding offline. Kalau offline itu kita bisa main outbound bareng-bareng, lompat karung bareng-bareng. Nanti di compare ya dari pengurus BEM sama pengurus BPM jadi satu tim gitu ya. Jadi gimana mereka bekerja sama? Ya walaupun itu hal yang sederhana, tapi paling tidak ada nilai gitu ya. Ketika kita lihat tuh kan, oh orang lihat di luar sana. Mungkin selama ini BPM kerja masing-masing gitu ya. Dengan adanya konsolidasi tadi orang melihat, oh BPM dan BEM itu ternyata begini ya, kerjanya bareng-bareng, asik-asikan bareng gitu ya. Tidak hanya kerja masing-masing, itu tujuannya dari konsolidasi. Nah inilah tujuannya adanya suksesi dan kaderisasi. Begitu ya Fadli dan Zahra ya. Siapa lagi yang Komisi 5 ada di sini nih? Ada Yuda Bang. Yuda, gitu ya Yuda ya. Saya harap paham ya dengan bahasa saya yang walaupun masih terbata-bata gitu ya. Paham ya Fadli ya? Paham Bang. Jadi ada dua tadi program yang Abang sampaikan. Nah gimana? Apa Zahra? Izin mau menyampaikan. Silakan. Mengenai yang Abang bilang tadi, konsolidasi itu sebenarnya itu satu paket sama malam aspirasi gitu Bang. Karena malam aspirasi mungkin kegiatannya hanya memberi penghargaan saja, kan sedikit kayak gitu waktunya yang dibutuhkan. Jadi kami dari Komisi 5 menyatukannya dengan malam apresiasi sehingga ada seru-seruannya sekaligus penghargaannya begitu. Mungkin menurut Abang atau mau dipisah atau mau digabung kayak gitu? Oke, nah sebenarnya juga memang Komisi Suksesi dan Kaderisasi ini memang karangan BPM tahun ini gitu ya, dan yang menginisiasinya itu BPH ya. Memang jadi wajar agak kurang paham gitu ya teman-teman. Jadi Zahra gini, kalau malam penganugerahan, malam apa namanya? Tadi? Malam apresiasi Bang. Malam apresiasi, ya cukup ruwet pikiran saya ini. Malam apresiasi itu kan satu malam gitu kan, dan itu di akhir masa jabatan kita gitu kan. Kalau di situ konsolidasinya saya rasa itu kategori yang telat gitu kan. Ya namanya udah di akhir masa jabatan apalagi gitu kan. Kan biasanya tuh orang gontok-gontokannya waktu pas masa kerja gitu ya. Ada konflik, ada sebagainya gitu kan. Kalau udah di akhir masa jabatan itu memang orang udah ya udah gitu ya kan. Nah, kenapa tujuannya itu dilaksanakan konsolidasi ada lagi selain dari malam malam apresiasi itu tuh dilaksanakan setiap bulan kalau bisa gitu kan. Jadi setiap bulan kita ketemu, akrab, itu tujuannya. Kalau offline, kalau online ya tetap aja kita ketemu, tetap saling komunikasi, tetap sharing. Harusnya begitu gitu ya. Tetap aja kita buat programnya. Nah, jadi kalau bisa setiap bulan kita ketemu sama BEM, sama HMJ gitu ya. Terus juga propos. Ini untuk menyatukan pikiran, menyatukan apa lagi? Rasa persaudaraan lah gitu sesama organisasi internal kampus, begitu ya Zahra ya. Nah, baik, jadi gimana? Berarti di malam apresiasinya itu kan
dari Komisi 5 buatnya itu waktunya itu dua kali masa jabatan gitu Bang. 2 Enggak, kali masa jabatan. bukan Jadi gitu. itu dibuat di akhir aja gitu Bang. Terus tuh ditambah lagi program kerja konsolidasi tadi begitu. Nah, malam apresiasi itu adanya di akhir masa jabatan. Ada nggak jadwalnya? Coba boleh di-scroll, Nanda. Mana yang program malam apresiasi? Malam apresiasi. Nah, ini. 2 kali dalam masa jabatan. Nah, ini keliru juga nih sebenarnya. 2 kali maksudnya gimana nih? Pertengahan itu kita nggak usah. Apresiasi itu nanti di akhir aja. Ya, jadi diapresiasi untuk pengurus-pengurus yang kemarin yang kita bilang yang teraktif, yang lain sebagainya, yang terinspiratif gitu. Atau nanti komisi suksesi lah itu yang membuat kategori-kategorinya itu sekali aja di akhir masa jabatan. Gitu ya, Zahra ya. Oh ya, ini saya nggak perhatikan tadi pelaksanaannya. Sekali aja dalam 1 kali masa jabatan. Itu ya. Nggak usah 2 kali ngapain? Banyak-banyak. Boleh ke bawah lagi. Nah, jadi malam apresiasi itu penganugerahan aja. Kalaupun ada games dan lain-lain sebagainya di malam itu, ya itu sebagai susunan acara malam apresiasi, bukan dalam rangka konsolidasi lagi. Konsolidasi itu kan pada saat kita menjabat. Itu yang perlu dipahami ya Zahra ya. Siap Bang. Nah, tujuannya itu tadi, kalau dilihat orang luar, ketika kita konsolidasi, biasanya itu kemarin pelaksanaan konsolidasi itu main games bareng, main balon-balon sama pengurus BEM dan BPM gitu kan. Kan kalau orang luar lihat tuh, oh ya akrab ya BPM-nya gitu ya. Nah, mudah-mudahan dari games itu yang tadinya tidak cakapan gitu ya antara BPM dan BEM, karena games itu seru-seruan ketawa-ketawa gitu ya, harapannya cakapan gitu ya, berbicara lagi gitu, ngomong lagi gitu kan. Ya itu sih harapannya begitu. Walaupun ya ada yang tercapai dan tidak tercapai itu urusan belakangan lah. Urusan kita tugas kita kan berusaha gitu ya. Jadi tambahannya ada 2 kalau dari Abang tadi ya. Program rutinan yang kaderisasi tadi, terus juga konsolidasi. Itu sebagai fungsional. LKMO ya bolehlah sekali. Ya udah oke, itu aja. Nanti mungkin boleh diagendakan, disampaikan aja sama ketua komisinya ya, Zahra dan Fadli, untuk kita rapat ya sama BPH ya, biar lebih detail lagi. Baik, Bang. Siap Bang. Sip. Ada lagi yang lain mau nambahkan? Ada ide untuk suksesi dan kaderisasi? Nah, selain dari komisi-komisi lain, boleh saya notice nih ya ke teman-teman ya, yang komisi-komisi terpenting ya, yang paling jadi sorotan itu di BPM biasanya aspirasi ya. Satu yang paling disorot itu aspirasi, gitu ya. Dan seolah-olah dianggap aspirasi ini adalah komisi terpenting gitu ya. Ya memang kita akuin komisi aspirasi terpenting, terus juga komisi hukum, terus juga satu lagi pengawasan. Karena memang 3 fungsional utama BPM itu adalah di 3 komisi ini. Nah, jadi teman-teman yang berada di 3 komisi ini, ya saya harapkan tidak bisa santai-santai gitu teman-teman ya. Karena tugas teman-teman, tugas kita semua itu sangat berat gitu ya. 3 komisi ini jadi sorotan. Nah, di tahun ini tidak hanya 3 komisi ini, kita tambahkan jadi 4 komisi yang terpenting ya, yaitu komisi suksesi dan kaderisasi. Karena apa? Karena banyak orang bilang kan, suksesnya suatu masa jabatan atau pemimpin itu tergantung bagaimana kader berikutnya gitu. Kalau kader berikutnya acak-acakan, nah acak-acakan lah pemimpin di atasnya itu berarti. Itu ya teman-teman ya. Jadi suksesnya tidak hanya diukur dari program kerja kita terlaksana semua, tapi bagaimana kader di bawah kita nanti, maba-maba nanti kritis tidak mereka, semakin kritis semakin lebih baik mereka kerjanya besok gitu ya. Berarti sukseslah BPM tahun 2021 ini. Begitu ya, Komisi 5 ya. Siap Bang. Oke. Ya, Bang. Sip. Silakan ditutup dan dilanjut ke Komisi 6. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, rekan sekalian, saya Nurat dari teman yang lain, Ikhwan Ridho dan Gabriela yang berhalangan untuk hadir mengikuti kegiatan kita pada hari ini. Adapun prokja yang akan saya bacakan yaitu adalah yang pertama adalah publikasi kegiatan BPM.
Nah, targetnya di sini adalah mahasiswa Polbangtan Medan mengetahui kegiatan BPM yang telah terlaksana dari informasi feed yang telah disusun. Yang kedua, membuat mading mingguan yang terkait di dalamnya ada informasi Polbangtan Hits atau informasi akademik maupun informasi publik dari tiap komisi yang ingin di-share. Nah, ketiga, pembagian poster harian besar atau event. Targetnya adalah memberi informasi tentang adanya hari besar maupun event yang akan dilaksanakan. Dan terakhir ada yang keempat, melakukan sosialisasi pengenalan BPM. Nah, targetnya adalah Polbangtan Medan mengetahui BPM secara lebih luas dan transparan. Adapun media yang akan dilaksanakan dalam Prokja ini melalui sosial media. Sebagai metodenya adapun metode yang akan dilaksanakan adalah koordinasi dengan BPH dan ketua komisi lainnya untuk pembagian dalam poster dan apa yang akan dipublik. Mungkin sekian, Bang. Terima kasih. Izin apabila ada tambahan dari Abang, mungkin dipersilakan. 4 ya program kerjanya ya. Komisi 6 ya. Ini komisi terakhir ya. Nah, cukup cepat nih rapat kerja kita nih 21.32 ya, alhamdulillah. Publikasi kegiatan BPM. Nggak ada program yang wow dari komisi 6. Ini sepertinya standar-standar saja ini. Ada inovasi baru tidak komisi 6? Kalau untuk sekedar tambahan, Bang, dari Prokja tahun lalu kami membuat mading mingguan. Di sini ada tambahannya itu mengenai targetnya, Bang, daripada program tahun lalu. Mungkin nanti jika ada Prokja selanjutnya akan dikoordinasi kepada BPH terlebih dahulu. Oke, nah saya mau komentarin dulu terkait dengan waktu ya. Waktu ini publikasi kegiatan BPM ini waktu 1 periode itu kayaknya kurang pas kalimatnya. Tentatif ya, kayaknya lebih pas. Boleh diganti mungkin. Siapa nih yang share screen nih? Ah, Nanda, boleh diganti, Nan. Di bawahnya aja, jangan di atasnya dihapus. Biar tahu bahwasannya itu perubahan. Di bawah yang program 1. Yang program 1. Yang program 2, mingguan tuh boleh dibuat. Berarti artinya 1 minggu sekali. Celana aku mana ya? 1 pekan. Setiap pekan ya, waktu setiap pekan atau 1 pekan sekali gitu lah. Tentatif. Terus juga membagikan poster hari besar juga tentatif sesuai dengan hari besarnya dan eventnya. Terus juga melakukan sosialisasi pengenalan BPM. Nah, ini gimana nih maksudnya program kerjanya nih? Boleh dijelaskan, Tika? Iya, Bang. Ini targetnya sebenarnya untuk mahasiswa-mahasiswa baru, Bang. Jadi terkait apa itu pengenalan BPM untuk mahasiswa-mahasiswa baru itu, Bang. Oke. Ini sama program kerjanya sama kayak suksesi ya. Mungkin boleh dimasukkan ke suksesi aja nanti sosialisasinya. Terus komisi ini 1 program kerja tambahan dari saya buat grup sama semua komisi ya, Tika ya. Jadi 1 grup itu ke semua komisi, grupnya itu grup komisi 6 namanya apalah gitu, nanti dikarang. Nah, apa tujuan grupnya? Tujuan grupnya nanti teman-teman komisi lain, kalau ada program kerja yang mau dipublikasi atau mau didesain posternya gitu ya, silakan diupload ke grup itu, jadi biar nggak susah gitu ya. Terus, loh Bang, kenapa nggak ke grup besar aja Bang? Nanti tenggelam khawatirnya gitu ya. Nah, jadi di grup sendiri aja kalau menurut saya gitu ya. Di grup sendiri nanti silakan untuk khusus koordinasi itu. Tidak perlu respon-respon dari teman-teman yang lain gitu kan. Kalau grup besar kan nanti mungkin ada respon informasi dari saya, dari yang lain-lainnya. Nanti jawabannya siap Bang, Waalaikumsalam, udah tenggelam aja tuh yang tugas yang sebelumnya gitu ya. Nah, kenapa ada 1 grup itu nanti mungkin tujuannya untuk itu diupload ke grup itu aja untuk untuk koordinasi dengan komisi 6. Dan komisi 6 saya harap grup itu terus dipantau begitu ya, grup yang 1 grup ini terus dipantau dan kalau bisa koordinasinya berjalan dengan lancar lah di grup itu, begitu ya Tika ya. Mungkin itu aja sih dari saya, publikasi dan informasi. Terus juga
mungkin kalau bisa dari Komisi Publikasi dan Informasi mungkin ada tuh program kerja yang apa namanya ya, membandingkan antara informasi hoax dengan yang tidak gitu ya. Misalnya gini, ada teman-teman kita beredar informasi bahwasannya ada uang PKL begitu ya. Nah, silakan itu teman-teman Publikasi dan Informasi teliti gitu ya kan. Apa namanya yang cocok untuk program kerjanya. Nanti coba dipikirkan gitu ya. Saya belum terpikir juga tuh. Mengupas hoax yang ada di kampus gitu ya. Gitu ya. Jadi informasi apa yang tersebar, misalnya itu sudah terlanjur tersebar luas, silakan teman-teman Publikasi dan Informasi ungkap fakta, mungkin bisa gitu, ungkap fakta kampus gitu ya. Nah mungkin bisa gitu ya. Jadi tugas kita BPM ya, tugas aspirasi nanti menanyakan secara langsung ke pihak akademik atau nanti dari BPH menanyakan ke pihak akademik betul tidak informasinya gitu ya. Nah jadi setelah kita konfirmasi bahwasannya informasinya hoax atau tidak, nanti Publikasi dan Informasi lah untuk menyampaikan informasi ke teman-teman gitu ya. Dan juga kalau bisa ungkap fakta itu boleh ke yang lain-lainnya terkait dengan ungkap fakta muswa, sejak kapan dibuat. Nah itu juga boleh ya, Tika ya. Nah itu nanti kita cari informasinya. Mungkin boleh ditambah satu lagi lah program kerjanya, ungkap fakta. Itu juga terkait dengan pengelolaan Instagram. Oh iya, dari Komisi 6 ada yang belum ada yang kompeten di video. Ada yang kompeten di video kan? Tika? Iya Bang. Tika sendiri Bang, kalau bagian video. Ah ya, Tika yang kompeten di video. Kalau Tika bisa, apa namanya ya? Kemarin ada tuh Bu Puji nyindir terkait dengan etika chat ya. Etika chat. Nah, mungkin untuk sementara ini kalau bisa dibuat kontennya dibuat, tapi nanti konfirmasi dulu ya, layak untuk diposting atau tidak, gitu kan? Sudah benar atau tidak. Nah, kalau bisa kita buat konten itu tuh, satu. Oh ya, terus satu juga, oh ya, baru teringat nih saya nih, untuk pengelolaan YouTube. Ya, jadi kita udah punya akun YouTube yang kemarin saya share, gitu ya. Nanti saya kasih juga ke Ketua Komisi 6, password email kita ya. Nah, nanti pengelolaan YouTube silakan juga dibantu. Boleh ditambahin program 7 pengelolaan YouTube oleh tim Komisi 6, Publikasi dan Informasi. Nah, nanti di YouTube itu juga kita rencana mau ada program podcast. Nah, ini juga mungkin relevant sama apa namanya, job desk-nya Komisi 6. Nanti boleh tolong dibantu ya Komisi 6 ya. Baik mencari pemateri yang pas gitu ya. Nah, ini sebenarnya podcast itu programnya dari BPH gitu ya. Jadi BPH juga punya program ya teman-teman ya. Podcast salah satu program kita di BPH. Nanti saya bicarakan juga sama teman-teman komisi ya. Komisi-komisi terkait untuk mungkin cari narasumber dan lain-lain sebagainya gitu ya. Tika ya. Mungkin itu aja teman-teman. Ada lagi Tika yang mau disampaikan? Cukup sampai di situ dulu Bang. Oke. Terima kasih ya, Bang. Oke, siap. Silakan teman-teman yang lain. Ada yang mau bertanya yang masih kurang jelas terkait dengan job desk-nya? Kalau sudah selesai boleh di-save. Saya harap malam ini semuanya udah masuk ya, masuk ke WA-nya sekretaris ya, ke Vira, teman-teman ya. Setelah selesai rapat ini, saya kira sudah bisa dikirim hasil rapatnya yang sudah fix program kerjanya, dikirim ke Vira. Terkait yang ada perbaikan, nanti saja boleh, atau malam ini kalau bisa diperbaiki gitu ya. Tadi yang, Komisi 4 belum ya? Nah, Komisi 4 silakan Komisi 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi 4 akan menampilkan prokja kami. Izin Anda, apakah bisa di slideshow biar lebih besar gitu?
Atau Word aja, Nan? Boleh yang Word aja, Nan? Vira masih di dalam. Izin bentar ya, saya potong ya. Vira masih di dalam. Halo, iya Bang, masih Bang. Vira Iya, ada Bang. buat notulensi malam ini? Iya Bang, buat apa Bang? Ada buat notulensi. Catatan. Catatan Bang. Iya. Nggak ada Bang, putus-putus. Kira nggak ada buat notulensi Bang. Kacau ini. Abang lupa tadi dibilang Bu Puji hasil rakernya di-share. Ya udahlah nggak apa-apa, nanti dokumen Nanti raker. bisa Vira rekap juga, Vira tanya dari yang ini Bang. Yang direvisi kan, Vira buat nanti Bang. Oke. Nanti Oke Bang. dokumentasi Komisi 6 diambil ya, share screen-nya ya, screenshot-nya ya. Ya udahlah, biar saya aja lah yang screenshot. Oke, silakan dilanjut Komisi 4. Baik, berikut hasil program kerja kami. Yang pertama ada UU Pemira, yaitu pembentukan RUU Pemira. Targetnya agar SEMA Pelbangtan Medan mengetahui dan menjadikan RUU Pemira sebagai acuan penyelenggaraan Pemira. Sasarannya seluruh mahasiswa Pelbangtan Medan, pelaksanaannya 1 periode jabatan. Baik, selanjutnya ada UU OKK. UU OKK adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk semua mahasiswa Pelbangtan Medan. Targetnya menjadikan perundang-undangan OKK Pelbangtan Medan sebagai acuan tata kehidupan kampus yang memuat berbagai macam ketentuan, kebijakan, serta sebagai pengarah dan pedoman dalam praktek kehidupan di kampus. Targetnya adalah seluruh mahasiswa Pelbangtan Medan, periode 1 periode jabatan. Selanjutnya ada UU UKM, Unit Kegiatan Mahasiswa. Targetnya menjadikan UU UKM Pelbangtan Medan sebagai acuan dalam kegiatan yang diadakan untuk mewadahi kepentingan dan kebutuhan UKM mahasiswa Pelbangtan Medan. Kemudian sasarannya adalah seluruh mahasiswa Pelbangtan Medan. Pelaksanaannya 1 periode jabatan. Selanjutnya yang keempat ada review produk hukum. Kegiatan ini adalah kegiatan yang mengkaji kembali produk hukum yang telah disahkan pada kepengurusan BPM sebelumnya, dilakukan oleh seluruh anggota Komisi Hukum dan komisi lain yang terkait. Sasarannya dapat menjadi rekomendasi pembentukan produk hukum baru, kemudian sasarannya internal BPM, pelaksanaannya 1 periode jabatan. Kemudian program selanjutnya ada pencerdasan produk hukum. Kegiatan ini mensosialisasikan produk-produk hukum yang telah disahkan dalam bentuk menarik serta mengangkat kasus-kasus relevan. Sasarannya agar SEMA Pelbangtan Medan mengetahui perundang-undangan yang relevan dan ada serta meningkatkan literasi hukum SEMA Pelbangtan Medan dan lembaga kemahasiswaan. Sasarannya seluruh mahasiswa Pelbangtan Medan, kemudian pelaksanaan kegiatannya itu paling lama 1 minggu setelah pengesahan produk hukum. Kemudian selanjutnya, yang keenam ada jaring aspirasi RUU. Kegiatan ini dilakukan untuk meminta review atau tanggapan dari SEMA Pelbangtan Medan terhadap produk hukum yang sudah ada atau yang baru saja disahkan. Selanjutnya untuk diintervisir dan dikaji untuk dilakukannya apakah ada perubahan dalam produk hukum yang telah disahkan tersebut. Kemudian targetnya
menampung aspirasi SEMA Perbangtan Medan terhadap produk hukum yang ada, serta dapat menjadi bahan rekomendasi dan pertimbangan untuk pembuatan produk hukum baru yang sama atau setara. Sasarannya adalah seluruh mahasiswa Perbangtan Medan. Kemudian periode pelaksanaannya itu paling lama 1 minggu setelah pengesahan produk hukum. Selanjutnya, ada lembar BPM. Sebagai wujud pengarsipan produk hukum yang telah disahkan, akan disahkan, atau hasil pembahasan dalam persidangan, dan belum disahkan dalam bentuk usulan rancangan, diinventarisasi secara terpadu. Sasarannya menjadikan produk hukum yang dimiliki BPM Perbangtan Medan tersusun secara teratur mulai dari proses pembuatan hingga pengesahan. Hal ini dilakukan dalam upaya kemudahan BPM Perbangtan Medan dalam perolehan dan akses dokumen di kemudian hari. Sasarannya ini internal BPM, kemudian internal BPM terkhusus Komisi 6, kemudian periode pelaksanaannya paling lama 1 minggu setelah pengesahan produk hukum. Baik, sekian dari Komisi Hukum, dan akan ditambahkan dengan yang disarankan oleh Bang Jai tadi, yang standar baku pengawasan kerja BPM. Bukan standar baku pengawasan kerja maksudnya, standar baku pelaksanaan raker mungkin gitu. Pelaksanaan rapat kerja, terus juga apa namanya ya? Coba nanti saya carilah, saya nanti share ke Ulan ya. Nanti Ulan ingatkan aja ya Ulan ya. Tadi maksudnya standar baku untuk pelaksanaan program kerja, pelaksanaan rapat kerja itu biasanya ada sih. Terus juga ADART BPM belum ada ya? Ulan belum ya? Bang. Nah, belum. Setiap organisasi itu harusnya ada. Ya selain dari ADART kita di Muswa gitu ya. Karena di ADART Muswa itu kalau saya lihat tuh general ya, tidak spesifik di masing-masing organisasi, ya kan? Jadi kalau saya pikir harusnya setiap organisasi, tapi coba saya nanti diskusikan ke demisioner ya. Perlu tidak masing-masing organisasi itu punya ADART lagi gitu ya. Atau kalau tidak perlu ya udah berarti cukup berlandaskan Muswa, ADART Muswa gitu. Terus juga tadi ada Komisi 6. Komisi 6 itu kan publikasi dan informasi ya, Ulan ya. Itu maksudnya gimana tuh? Emang atau Komisi 6 tahun lalu kan beda tuh. Komisi 6 yang mana nih? Komisi tahun ini Bang maksudnya. Komisi publikasi. Emang publikasi ya yang dimaksud? Iya. Maksudnya yang lembar BPM ini seperti misalnya Komisi Hukum sedang merancang UU UKM nanti dibuat di Instagram BPM. Kemudian apabila sudah disahkan juga nanti diinfokan di Instagram BPM seperti itu, Bang. Untuk publikasinya ya? Oke. Boleh scroll ke atas lagi, Nanda? Ini emang yang paling sulit ya. Menurut saya yang paling sulit mengkajinya yang hukum nih emang nih. Undang-undang Pemira. Oke. GBHK BEM belum ada ya? Itu masuk di mana tuh produk hukumnya? Ulan, masuk di produk hukum? Iya Bang, kalau tahun lalu masuk di produk hukum, apakah mau dimasukkan di tahun kita juga Bang? Produk hukumnya. Coba ada program kerja apa namanya tadi? Produk hukum ya? Mana tadi? Undang-undang UKM. Yang itu ya? Oh, itu pembentukan UKM. Yang bawahnya bukan, Bang. Review produk hukum ya? Iya, Review produk hukum. Heeh. Oh, berarti GBHK itu masuk di review produk hukum, Ulan, tahun kemarin? Bukan, Bang. Maksudnya apakah di tahun kemarin kan sudah ada GBHK BEM dan sudah disahkan juga, apakah di tahun ini apakah di tahun ini dibuat lagi produk hukum GBHK BEM? GBHK BEM itu sudah ada sebenarnya ya. Berarti iya, masuk sudah ada, Bang. Paham. Oke, boleh berarti nanti masuk kategori review produk hukum ya. Berarti GBHK itu nanti tolong di review juga. Ya, nanti boleh diundang
saya di BPH gitu ya, BPH dan BEM untuk mengkajinya gitu ya. Ada yang tidak sesuai atau bagaimana, dan itu harus cepat ya Ulan ya. Nah, karena kan harusnya yang saya pahami ya, yang saya pahami teman-teman ya, perlu diketahui juga bahwasannya GBHK itu di-share dulu baru mereka rapat kerja nanti. Karena program-program kerja mereka itu berdasarkan GBHK yang kita berlakukan gitu. Iya betul ya Ulan ya, harusnya kayak gitu kan. Iya Bang. Nah, tapi tahun kemarin ya begitulah, bukan tahun kemarin, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu itu BEM-nya sudah bergerak, BPM-nya merasa saya nggak mau bergerak, kami nggak mau bergerak sebelum dilantik. Ujung-ujungnya dilantik bulan September kalau saya tidak keliru ya. Ujung-ujungnya ya begitulah, BEM-nya tidak berjalan sesuai dengan regulasi yang harusnya berlaku ya, artinya berjalan ilegal sebenarnya. Tapi kita tidak bisa salahkan juga ya kebijakan dari Presiden BEM-nya, karena memang kalau menunggu-nunggu ya nggak ada kegiatan di mahasiswa gitu ya. Nah begitulah kemarin tuh. Jadi kalau bisa tahun ini jangan terulang. GBHK itu cepat kita sampaikan ke BEM, dan kalaupun mereka sudah raker, harusnya mereka kalau ada yang tidak sesuai dengan GBHK, mereka harus revisi itu rakernya. Gitu ya, Ulan ya. Ya siap Bang. Jadi kalau bisa mungkin sepekan atau berapa hari kalau bisa udah diputuskan tuh GBHK-nya kapan kita rapatkan dengan BEM. Begitu ya Ulan? Siap Bang. Oke, mungkin itu aja sih dari Abang. Tadi udah ada juga pencerdasan produk hukum ini gimana nih? Oh, mensosialisasikan ya? Oke. Iya. Oke lah. Saya rasa itu, saya juga jujur pribadi kurang paham nih sama program hukum. Yang baru Ulan sama program tahun ini, atau ini masih sama dengan tahun sebelumnya? Ada tidak yang baru dari tahun ini Ulan? Ada Bang, seperti OKK, kemudian jaring aspirasi, kemudian review juga, kemudian lembar BPM. Yang sama seperti tahun lalu itu hanya 2 Bang, Pemira dan UKM. Itu sebenarnya Prokja tahun lalu sudah dirancang, tapi belum disahkan karena waktunya tidak sempat gitu. Jadi kami di tahun ini merevisi Bang. Oke, mantap. Berarti tahun kemarin ada berapa program kerja BPM ya? Untuk hukum? Ada GBHK, kemudian SBPP itu kerja sama-sama Komisi Aspirasi, kemudian ketetapan talikur, ketetapan uang SEMA. Nah, itu tuh salah satunya tuh. Harusnya kan talikur itu, terus juga logo BEM, logo BPM itu tercantum di dalam ADART keorganisasian gitu. Nah, itu kan tidak ada tuh di dalam ADART-nya Meswa. Kan? Ah, itulah sebabnya makanya saya mikir ADART organisasi itu harusnya punya lagi sendiri gitu. Jadi BEM punya sendiri, BPM punya sendiri. Coba nanti dicari-cari informasi Ulan. Perlu nggak seperti itu tuh? Cari sama organisasi luar atau mungkin cari di Google aja lah. Ada tidak? Kalau nggak salah saya lihat kayak gitu, harusnya ada gitu kan. Karena di ADART seperti talikur itu harusnya ada standar bakunya gitu kan. Atau nanti mungkin ADART SEMA nanti ada sendiri, ADART SEMA udah dimuswakan ya. Nah itu kalau bisa gitulah maksudnya. Nah jadi termasuk standar baku talikur itu ada di ADART, terus juga pelaksanakan rapat kerja masing-masing organisasi itu ada di ADART, termasuk juga nanti kita bakukan yang terkait dengan program suksesi Ulan. Yang program suksesi itu terkait dengan pengkaderan, itu wajib setiap organisasi mengkader masing-masing. Maksudnya gini, mengkader adik-adik di bawahnya, itu maksudnya ya, mengkader kader-kader di bawahnya gitulah maksudnya. Itu ya Ulan ya. Nah itu coba nanti salah satu program baru lagi di tahun ini kita hasilkan ADART untuk keorganisasian. Nah juga saya rasa ini programnya komisi hukum ini memang cukup ya, salah satu komisi ya, bukan salah satu-satunya komisi yang paling banyak rapatnya ini saya rasa gitu ya, karena memang semuanya dimusyawarahkan begitu ya Ulan ya. Iya Bang, siap Bang. Bisa diputuskan sendiri, benar-benar nggak apa-apa, nanti tetap koordinasi aja, selagi nanti diperlukan BP hadir, Abang hadir insya Allah, begitu ya Ulan ya. Siap Bang. Oke. Makasih Komisi Hukum. Yang lain ada yang mau menanggapin? Udah ya, saya rasa nggak ada yang mau nanggapin. Boleh ditutup Ulan.
Baik, sekian pemaparan Prokja dari Komisi Hukum. Saya perwakilan dari Komisi Hukum. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kepada Nanda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 7, 18. Kita yang hadir sampai di akhir ini ada 18 ya, teman-teman ya. Total kita tuh ada 27 termasuk BPH 4. 28 ya harusnya ya. 24 pengurus dan 4 lagi BPH. Harusnya 28 orang yang hadir, cuman 19, hampir 9 orang yang nggak hadir ya. Ya udah nggak apa-apa, saya maklumi, kita maklumi. Tapi ini sudah menjadi catatan begitu ya teman-teman ya. Vira, mana Vira? Wah, Vira aja udah hilang ya. Nanda, bantu absen ya, Bang. Iya, Bang. Oh ini ada Vira. Fir, bantu Iya, absen ya, Fir, ya. Sampai yang di akhir nih siapa nih? Yang di akhir nih? Iya, Bang. Orangnya sama aja sih, Bang, sama yang tadi. Cuma Sama aja ya. berkurang 1. Iya. Siapa yang berkurang? Jadi 18. Reza ini ya. Reza, Delija. Banyak yang kurang ini. Kak Deliza, Bang. Reza aja udah hilang nih, Bang Reza. Kalau Bang Reza emang dari awal dia keluar masuk sih, Bang. Oh, ya yang penting Kalau Vira udah bikin absensinya, udah Vira kirim ke Abang. Oh, oke. Format dari 3. Oke. Aduh. Oke, baik. Ini ya teman-teman ya. Terima kasih yang sudah join sampai di akhir rapat kerja ini. Sebelum diakhiri, mungkin ada satu video nih yang mau saya tampilin. Juga gini, kenapa sih rapat kerja gini aja yang nyampein 1 orang juga, yang nyetujuin komentar juga cuman ketua aja gitu ya. Kenapa harus semua ikut? Nah, saya jelasin nih. Kenapa semua harus ikut begitu ya. Saya harapkan ya, tidak hanya masing-masing komisi aja yang memahami terkait dengan kinerjanya gitu ya. Saya harapkan teman-teman di sini juga paham nih sistem kerja kita gitu ya, atau rantai kerja kita nih paham semua teman-teman gitu ya. Minimalnya ini jadi pembelajaran gitu ya. Ini jadi nilai plus kita gitu ya. Dari kalau teman-teman mahasiswa biasa itu nggak tahu terkait dengan produk hukum, terkait dengan pekaderan, terkait dengan apa namanya lagi tadi, terkait dengan aspirasi gitu. Ya, apa aja detail programnya itu kan teman-teman mahasiswa yang umum tuh kan nggak tahu tuh gitu kan. Kayak tadi lah yang hukum tadi, ada ART dan lain-lain sebagainya. Teman-teman kita mahasiswa umum tuh nggak tahu gitu kan. Masa pengurus sama aja statusnya nggak tahu gitu kan. Ya apa gunanya teman-teman ada di kepengurusan BPM gitu ya. Tidak ada proses pembelajarannya artinya gitu ya. Jadi harapan saya kenapa dihadirkan semua di rapat kerja, dan memang sistemnya seperti ini ya. Rapat kerja itu harus hadir semua harusnya gitu ya. Dan ini saya rasa udah lebih lah 60% lah ya, 60% yang hadir, makanya tetap bisa dilaksanain ya. Saya harapannya ya teman-teman yang meskipun tidak menanggapi begitu ya, yang berjuang mencari sinyal dan juga merasa mungkin oh kok saya diam-diam aja cuma nonton aja, ini menjadi pembelajaran buat kita semua ya. Yang mana tahu besok teman-teman di sini siapa misalnya Abdi, Swandi gitu kan, jadi ketua BPM gitu kan. Nah, kan kita nggak ada yang tahu gitu ya. Nggak ada yang mau nyalon misalnya gitu kan, ya ujungnya terdesak harus mencalon gitu kan ya. Jadi paham dengan sistem kerjanya BPM, itu ya harapannya teman-teman ya. Mungkin ada satu video nih yang perlu ditonton gitu ya, dan diwajibkan nih semua nonton. Ini masih ada di tempat semua ya, ntar saya share screen. Nah ini kelihatan ya. Kedengaran nggak suaranya? Kedengaran, Bang. Kedengaran, Bang. Kedengaran ya? Oke. Siap dengar, Bang.
Oke, ya gimana? Relate nggak dengan kondisi saat ini? Apa yang dibilang Miss Mary tadi? Ada yang merasa relate? Ada, boleh satu dong tanggapan. Gimana tanggapannya terhadap video tadi? Relate nggak dengan kondisi kita saat ini? Boleh satu orang, silakan tanggapin. Sebelum ditunjuk nih, sebelum ditunjuk. Nggak ada yang mau ngasih tanggapan nih. Wah, sedih kali saya nggak ada yang mau nanggapin. Jangan-jangan nggak nonton ya tadi. Coba yang off cam dulu. Saya tanya nih, Torang, ada nggak di tempat nih orangnya? Halo, Torang. Torang. Ah, nggak ada ya di tempat orangnya ya. Siapa lagi yang dari tadi? Fajar nih, Fajar Liansa atau Fajar siapa nih? Fajar aja, tumben Fajar aja namanya. Jar. Siap hadir, Bang. Oh, kirain Fajar siapa, banyak nama Fajar ini. Oke, Turedo. Ada di tempat Turedo. Kan ada namanya aja nih, orangnya nggak ada di tempat. Turedo nggak ada, orang nggak ada ya. Siapa lagi nih? Nah, ini pada di tempat semua nih saya rasa, selain dari Torang dan Turedo. Ya. Suwandi, boleh dong kasih tanggapan Suwandi. Baik Bang, izin Bang, dari video yang kita tonton sama-sama tadi Bang sangat relate dengan kondisi saat ini. Jadi pesan-pesan dari Mbak Mediana tadi sangat bagus ya Bang, karena lebih baik kita di masa muda ini banyak membaca buku daripada membuang waktu kita pada hal-hal yang tidak produktif. Kemudian menabung gitu. Jadi sangat bagus mulai dari usia muda ini kita sudah mempersiapkan tabungan untuk masa depan. Selanjutnya mungkin itu saja sih Bang tanggapan dari saya. Oke, sip. Berarti nonton ya. Saya kenapa minta? Yuda, coba Yuda. Kayaknya baru bangun tidur Yuda. Ya Bang. Gimana Yuda tanggapannya? Tanggapan saya relate ya Bang, karena kita lihat dari video tadi seperti kita boleh berteman dengan siapa saja, tapi asalkan tahu batasnya. Jangan, kita boleh tahu mereka bagaimana, tapi kita boleh tahu bagaimana mereka, sifat mereka, apakah mereka seperti bandar atau apa, kita boleh tahu, tapi kita jangan terlibat di dalam hal itu. Ya benar. Itulah Bang ya. Kayak gitulah kurang lebih ya. Soalnya sambil tidur tadi Bang gitu. Enggak Bang. Oh enggak. Nah itu teman-teman ya. 5 nasihat tadi emang sangat relate. Dan saya ada beberapa nasihat yang sudah saya buktikan secara pribadi. Seperti baca buku, terus juga yang tadi tidak gengsian begitu ya teman-teman ya. Terus juga apalagi tadi salah satunya menabung untuk masa depan, terus menjaga circle ya, menjaga circle orang-orang yang ada di lingkungan kita, artinya pergaulan kita gitu ya. Memang dengan siapa bergaul jadi gitulah kita. Kalau kita bergaul sama orang-orang yang perilakunya negatif setiap hari, sedikit banyaknya perilaku kita negatif. Ya, walaupun kita nggak melaksanakan misalnya kayak narkoba tadi atau merokok gitu ya, merokok tidak bergaul dengan orang merokok gitu ya. Walaupun kita tidak merokok, seminimal-minimalnya kita ikut nongkrong dan itu wasting time banget gitu ya. Sementara teman-teman kita di luar sana gitu ya, atau teman-teman kita yang lain masih ada yang berorganisasi seperti ini gitu ya. Nah, ini teman-teman kita yang lain ada yang main game nih gitu. Ada jaringannya dan digunakan untuk main game. Sementara teman-teman kita yang ada di organisasi kesulitan mencari jaringan untuk mengupgrade diri gitu teman-teman ya. Nah, ini kan ada di dua circle yang negatif dan positif. Kita yang ada di organisasi ini berada di positivity circle gitu ya. Berada di circle yang positif gitu. Nah, artinya gitu ya, dengan kita berada di circle yang positif, seminimal-minimalnya kita terhindar dari game online gitu ya. Seminimal-minimalnya kita paham nih, kita upgrade diri kita terkait dengan keorganisasian kemahasiswaan gitu ya. Seminimal-minimalnya kita tahu nih bahwasannya di organisasi ini ada loh orang-orang yang kritis dan kita bisa contoh nih.
Gitu ya teman-teman ya. Dan 5 nasihat tadi mudah-mudahan adik-adik abang ya terutama ya. Karena di sini kayaknya adik-adik saya semua nih yang ada nih. Yang satu lighting saya Mutiha aja yang ada yang hadir ya. Ya. Ya adik-adik abang yang masih ada waktu 2 tahun lagi di kampus begitu ya. 5 nasihat tadi belum telat untuk dilaksanakan untuk adik-adik abang termasuk abang gitu ya. 5 nasihat tadi belum telat untuk kita laksanakan sebagai mahasiswa. Kita masih punya waktu di masa muda gitu ya. Karena menurut penelitian masa muda itu sampai usia berapa? Dari usia 15 gitu ya. Ada yang bilang 16 sampai usia 30 tahun ya. 30 tahun atau 35. Saya kalau agak sedikit lupa juga. Itu masih dikategorikan usia muda. Nah, di range waktu seperti itulah kita gunakan untuk apa waktu kita. Itu penentu untuk di masa depan kita nanti. Itu aja mungkin pesan abang di akhir rapat kerja kita kali ini. Dan nanti hasil rapat kerja teman-teman, nanti saya rekap, saya letakin di, udah pernah saya jelasin ya, di Google Worksheet gitu ya. Udah pernah saya jelasin? Udah pernah belum? Google Worksheet, yang pernah saya tunjukin program kerja. Belum pernah ya? Belum, cuma Bang tunjukin aja kayak kemarin Bang. Itu. Nanti saya kirim aja linknya. Silakan kalian klik ya. Nanti teman-teman klik di situ linknya untuk dibuka. Terus nanti dicek tuh program kerja teman-teman yang sudah tercantum. Dan kalau terlaksana, silakan dihijaukan atau diedit ya di situ sebagai terlaksana. Nanti dihijaukan di kolomnya. Misalnya program mingguan, minggu 1, silakan nanti dihijaukan. Nanti kita kasih petunjuk lah di kolom chat ya. Di WA aja nanti saya kasih petunjuknya. Mungkin itu aja teman-teman ya. Trello-nya jangan lupa diaktifkan. Setiap teman-teman rapat tetap dokumentasi ke Trello. Tujuannya apa? Ya, agar kita rapi pengurusan tahun ini ya. Dokumentasi kita rapi dan lain sebagainya kita rapi. Sehingga kalau kita nanti laporan laporan akhir di Muswa itu kita bisa jelas gitu ya. Dokumentasi dan lain sebagainya kita bisa paparkan secara jelas. Apalagi kalau online akan lebih mudah lagi gitu ya teman-teman ya. Mungkin itu aja, terima kasih teman-teman yang sudah join. Mudah-mudahan yang join malam hari ini menjadi orang-orang yang sukses seperti yang dibilang Miss Mary tadi ya, karena berada di circle yang positif gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya mau tanya juga nih ke teman-teman. Cocok nggak nih kalau kita adain kegiatan setiap malam kayak gini? Maksudnya gini. Setiap ada kegiatan kita malam, atau cocoknya siang atau pagi, gimana? Ada pendapat? Ada saran? Bang, cocoknya sore bang, cocoknya pagi, boleh silakan sampaikan sarannya. Kalau nggak ada saran nih, berarti semalam aja nih saya terus laksanin kegiatannya nih. Gimana? Cocok nih kita kegiatan malam kayak gini? Cocok bang. Cocok ya? Saya cocok. Cocok ya. Oke, berarti di satu waktu, mungkin di waktu-waktu tertentu yang perlu pagi nanti mungkin pagi ya, gitu ya. Kalau cocoknya harusnya hadir semua, tapi ini yang hadir semakin lama berkurang nih, 17 tinggalan nih. Ya itu ya. Fajar ada tambahan, Nanda, teman-teman BPH? Nanda nggak ada. Fajar? Iya bang, izin sebelumnya bang ya. Ya izin bang, izin rekan. Jadi mungkin untuk sedikit tambahan, maaf sebelumnya nih off cam karena lagi di kampus juga belum bisa on cam. Untuk tadi kan udah kita raker sama-sama tuh untuk pengenalan prokerja gitu. Jadi dari kemarin itu udah seharusnya kita kebut juga tuh untuk masalah prokerja kita juga. Kendala kita kemarin kan agak delay tuh, seharusnya tanggal 2 kita raker, tapi karena ada kendala maka dirakerkan hari ini. Berarti kan kita nih belum fiksasi nih, belum dealnya nih kan masih ada revisi juga gitu. Jadi kalau mau saran emang kalau misalnya bisa kita kebun untuk segera di revisinya itu bisa kita fiksasikan segera gitu. Karena melihat juga dari teman-teman rekan-rekan BEM juga sebagian itu udah final mereka dan udah minta DBHK dari kita gitu. Jadi biar selaras kerjaan BEM sama kita juga biar lebih gercep lah gitu. Mungkin seperti itu Bang. Oke, untuk fiksasi ini sudah fix Jar sebenarnya. Kalau ada tambahan nanti revisi aja. Nggak perlu kita rapatkan lagi lah saya rasa. Gitu ya Jar ya.
Oke, Bang. Berarti nanti kalau yang udah nggak ada revisi, macam dari Komisi Hukum tadi bisa kita itu kan berarti kan Bang untuk rapat sama kabinet dan itu BPHB gitu ya. Ya. Kalau ada yang perlu dikoordinasikan dengan pihak eksternal dari BPM, boleh silakan langsung nanti kapan diagendakan aja. Kayak hukum, GBHK misalnya kan, nanti diatur aja jadwalnya kapan yang paling pas, ke BEM-nya juga kapan yang paling pas untuk sosialisasi GBHK-nya. Gitu ya, Jar ya. Jadi saya tertinggal berarti tadi satu. Dengan ini ya teman-teman ya, program kerja kita sah gitu ya. Kalaupun ada revisi itu bukan berarti belum sah, itu artinya hanya penambahan ya. Kita udah fiksasi malam ini gitu ya, udah fix program kerjanya gitu ya. Artinya gini, kan kalau udah ada tambahan dan tidak ada tambahan lagi kan ngapain kita rapatkan lagi gitu ya. Hanya saja tinggal menambahkan aja, tambahkan nanti kita cantumkan di matriks program kerja kita. Kalaupun ada hal-hal yang insidental sifatnya, gitu ya, itu boleh nanti kita rapatkan lagi, gitu ya, untuk keputusan bersama, gitu ya. Baik dari komisi, misalnya komisi 1 ada hal insidental, kayaknya ini harus dimasukin ke dalam program kerja. Ya, silakan nanti mungkin komisi 1 aja rapat sama BPH, gitu ya, sistematikanya ya, teman-teman ya yang perlu dipahami. Oke, mungkin dengan ini teman-teman, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya kita mengawali langkah kita untuk melaksanakan program kerja. Silakan teman-teman, mulai dari hari besok, silakan dilaksanakan program kerjanya masing-masing. Terkait dengan anggaran, nanti mungkin kita rapat khusus saja lagi. Mungkin ketua komisinya aja nanti ya, yang ikut rapat anggaran terkait masing-masing program kerja. Saya rasa sekarang ini kayaknya belum ada program kerja yang membutuhkan anggaran ya, kecuali suksesi. Suksesi tadi ada ngundang pemateri tadi, ya. Itu teman-teman ya. Jadi silakan mulai hari ini take action. Kita lihat perkembangannya. Segala koordinasi jangan lupa dilaporkan ke Trello, gitu ya. Jangan lupa juga bilang ke BPH. Kalau saya slow respon, silakan ke Fajar, silakan ke Nanda atau ke Vira. Itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja ya Fajar ya. Dari Abang ya Jar ya. Iya Bang, siap. Semangat terus Bang, dan yang lain. Oke, semangat kita semua. Walaupun udah mulai pusing-pusingnya nih. Oke, ada lagi yang lain mau tambahan teman-teman? Gak ada ya? Oke, Komisi 6 jangan lupa nanti dibuat desainnya untuk press release rapat kerja kita ya, Komisi 6. Terus juga Komisi 6 siapa nih yang masih tinggal di sini nih? Zahra. Zahra Komisi 6 kan? Siap Komisi 5, Bang. Komisi 5 ya? Zahra Komisi 5, Bang. Suksesi dan kaderisasi, Bang. Komisi 6 cuman ada Ikhwan Ridho, Nur Atika, sama Gabriela, Bang. Nggak ada lagi, Bang. Udah nggak ada lagi. Ya udahlah. 3-3. Saya ada agenda sama Komisi 6 untuk ini nih, nge-mentorin mereka pengelolaan Instagram. Ya udahlah. Nanti aja saya chat. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya. Saya kembalikan ke moderator untuk menutup acara pada malam hari ini. Baiklah, terima kasih. Demikian rapat kerja fiksasi prokerja yang telah kita laksanakan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Dan semangat buat kita semua untuk menjalankan prokerjanya masing-masing. Sekian dan terima kasih. Izin Bang, tambahan mungkin buat absen itu Bang. Ya. Kalau bisa, setiap komisi itu harus ada keterangannya. Kalau memang nggak ada keterangan, dibilang tanpa keterangan Bang. Jadi jangan ditutup-tutupin juga Bang. Itu maksudnya. Ya itu ya pesannya ya teman-teman ya. Kalau yang tanpa keterangan dibilang aja tanpa keterangan. Kalau yang izin ya silakan izin. Kalau bisa minta lampiran bukti chatnya Vira. Kalau misalnya izin jaringan atau apa. Oke Vir? Iya Bang. Iya Bang. Ya udah itu aja. Oke boleh silakan Liv. Makasih ya teman-teman ya. Terima kasih Bang. Makasih Bang. Ya sama-sama. Makasih Bang. Makasih Bang. Sama-sama. Oh Turedo baru muncul. Turedo dari mana Turedo? Minta diinvestigasi Turedo ini. Halo Turedo.
Iya lo Bang. Dari mana tuh Redo? Tadi abang panggil-panggil nggak muncul. Tadi lagi jalan Bang di luar Bang. Lagi jalan sama siapa? Maksudnya mau lagi di jalan Bang. Oh lagi di jalan, katanya lagi jalan. Ya udah oke. Berarti ngikutin yang mana tadi tuh Redo? Yang terakhir ini aja? Dari awal Bang. Oh dari awal. Oke. Sip. Ya udah makasih ya tuh Redo ya. Yang lain juga